Saya Reni Humaira. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh. Nah, fungsi pertahanan tubuh itu yang pertama ada mempertahankan tubuh dari patogen invasif seperti virus dan bakteri. Kemudian yang kedua itu melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan, serbuk sari, kemudian zat kimia. Yang ketiga itu menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Yang terakhir itu mengenali dan menghancurkan sel abnormal seperti kanker. Manusia itu memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh. Yang pertama itu ada pertahanan alamiah, yaitu pertahanan spesifik adalah imunitas bawaan sejak lahir yang selalu siap mencegah dan menyingkirkan antigen yang masuk. Nah, tidak ditunjukkan untuk melawan antigen tertentu. Pertahanan ini merespons berbagai antigen untuk melindungi tubuh dengan jumlah komponen seperti sel darah putih yang dapat meningkatkan sel infeksi. Nah, yang pertama pertahanan fisik, kimia, dan mekanis itu ada kulit, di mana garis pertahanan pertama atau sebaliknya kulit yang rusak meningkatkan risiko yang infeksi. Kemudian itu yang kedua itu ada membran mukosa yang menghasilkan mukus untuk menangkap antigen. Kemudian yang ketiga itu ada cairan tubuh yang mengandung zat antimikrobra, air mata Sylvia, dan urin yang membantu melindungi dan infeksi. Yang kedua itu fagositosis, yaitu proses menelan dan pencernaan mikroorganisme oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak melalui jaringan secara kemotaksis. Yang ketiga itu ada inflamasi, yaitu reaksi lokal terhadap infeksi atau cedera, dapat bersifat akut atau kronis dengan tanda-tanda seperti kemerahan, panas, pembakaran, nyeri. Kalau pertahanan spesifik atau adaptif itu pertahanan dia itu seperti sistem kompleks yang memberikan respon imunitas terhadap antigen spesifik seperti bakteri, virus, dan toksin. Yang pertama itu ada komponen respon imunitas spesifik, yaitu ada antigen yang zat yang merangsang respon imunitas seperti bakteri, virus, dan racun. Nah, bagian-bagian antigen itu ada determinan, kemudian ada hapten. Nah, kemudian antibodi. Antibodi itu protein larut yang dihasilkan sebagai respon terhadap antigen yang terdiri dari imunoglobulin. Nah, yang pertama itu ada IgA yang berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua itu ada IgD yang berfungsi membantu memicu respon imunitas. Nah, IgD ini banyak ditemukan dalam limfosit B. Kemudian yang ketiga itu ada IgE yang menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Nah, IgE ini dapat ditentukan dalam darah dengan konsentrasi yang rendah. Kemudian yang keempat itu ada IgG yang berfungsi sebagai pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin dan mengaktifasi komplement dan meningkatkan efektif sel fagositik. Yang kelima itu ada IgM yang berumur relatif pendek serta berfungsi mengaktifasi komplement dan meningkatkan fagositosis. Nah, yang kedua itu ada interaksi antibodi dan antigen. Ada fiksasi komplement, yaitu aktivitas sistem komplement oleh kompleks antigen antibodi yang menyebabkan lisisnya sel patogen. Nah, efek dari filtrasi komplement itu yang pertama itu ada opsonisasi, yaitu antigen diselubungi oleh antibodi untuk meningkatkan fagositosis. Yang kedua itu ada sitolisis, yaitu komplement yang menghancurkan dinding sel patogen. Yang ketiga itu ada inflamasi, yaitu produk komplement yang berkontribusi dalam inflamasi akut. Nah, kemudian ada netralisasi, yaitu antibodi penutup situs antigen sehingga tidak berbahaya. Kemudian ada aglutinasi yang itu pengumpalan antigen berupa partikel. Kemudian yang terakhir ada presipitasi, yaitu pengendapan molekul antigen yang terlarut. Nah, jadi
yang ketiga itu ada jenis imunitas. Nah, yang pertama ada imunitas aktif yang dimana diperoleh melalui kontak langsung dengan patogen atau vaksinasi. Nah, imunitas aktif itu ada dua, yaitu yang pertama imunitas aktif alami dan imunitas aktif buatan. Nah, kemudian yang kedua itu ada imunitas pasif yang diperoleh melalui transfer antibodi dari individu lain seperti dari ibu ke bayi melalui ASI. Nah, imunitas pasif ini ada dua. Yang pertama itu imunitas pasif alami dan imunitas pasif buatan. Nah, yang keempat itu ada sel-sel yang terlibat dalam respons imunitas. Yang pertama itu ada sel B yang membentuk antibodi, kemudian ada sel T yang mengenali dan membedakan antigen, membantu sel B dan menghasilkan limfokin. Nah, kemudian ada makrofag yang fagositosis antigen. Kemudian ada sel pembunuh alami atau bisa dibilang NK yang menghancurkan sel kanker, virus, jamur, dan parasit. Nah, yang kelima itu ada mekanisme respons imunitas humoral. Ada proses yaitu antigen yang mengaktifkan sel B yang kemudian menghasilkan antibodi. Nah, membentuk kompleks antigen antibodi dan menciptakan sel memori B untuk merespon imunitas sekunder. Yang keenam itu ada mekanisme respon imunitas seluler, di mana ekstraseluler itu makrofag menelan antigen, menampilkan fragma antigen pada MHC kelas 2 yang mengaktifasi sel T penolong. Intraseluler itu adalah sel tubuh terinfeksi antigen, menampilkan fragmen antigen pada MHC kelas 1 yang mengaktifasi sel T sitotoksik yang menghancurkan sel terinfeksi dan membentuk sel T memori untuk merespon sekunder. Nah, program dan jenis imunisasi itu adalah program imunisasi yang bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dan menurunkan angka kematian akibat penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan vaksin. Nah, vaksin ini biasanya yang diberikan melalui suntikan atau tetesan mulut. Jadi jenis-jenis imunisasi itu yang pertama ada BCG yaitu mencegah tuberkulosis. Yang kedua itu ada hepatitis B yang mencegah hepatitis B. Kemudian yang ketiga itu ada polio yang mencegah poliomyelitis. Kemudian yang keempat itu ada DPT yang mencegah difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian ada campak, kemudian ada HIV yang mencegah meningitis, MMR yang mencegah gondokan, campak, dan rubella. Kemudian yang ke-8 itu ada hepatitis A yang mencegah hepatitis A. Kemudian itu ada tifoid yang mencegah demam tifoid. Kemudian yang ke-10 itu ada PCV yang mencegah radang selaput otak, infeksi darah, dan radang paru-paru. Yang ke-11 itu ada varicella yang mencegah cacar air. Kemudian influenza yang mengurangi resiko influenza yang diberikan setiap tahun melalui suntikan atau semprotan hidung. Faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh itu ada, yang pertama itu genetik, yaitu kerentanan terhadap penyakit tertentu yang diwariskan dalam keluarga, misalnya resiko diabetes mellitus. Kemudian yang kedua itu ada fisiologis, yaitu fungsi organ tubuh seperti sirkulasi darah yang buruk akibat kelebihan berat badan dan dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Kemudian itu ada stres yang melepaskan hormon yang memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Nah, yang keempat itu ada usia yang mempengaruhi kerentanan terhadap berbagai penyakit. Kelima itu hormon, yaitu wanita lebih kebal terhadap infeksi dibandingkan pria karena hormon estrogen. Nah, sementara pria memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit autoimun karena hormon androgen. Yang keenam itu ada olahraga, yaitu meningkatkan imunitas jika dilakukan secara teratur, tetapi berlebihan dapat merusak sel tubuh. Yang ketujuh itu tidur, yang kekurangan tidur itu menurunkan imunitas seluler.
Kemudian yang ke-8 itu nutrisi seperti vitamin, mineral, DHA, dan protein penting untuk sistem imun. Sementara kolesterol tinggi menghambat fungsi makrofag. Nah, yang ke-9 itu ada pajanan zat berbahaya seperti radioaktif, kemudian rokok, alkohol, dan sebagainya. Yang ke-10 itu ada racun tubuh, yaitu sisa metabolisme yang tidak dikeluarkan mengganggu sistem imun. Ke-11 itu ada penggunaan obat-obatan yang terlarang. Nah, kemudian gangguan sistem pertahanan tubuh itu yang pertama itu ada hipersensitivitas, itu alergi, yaitu reaksi berlebihan terhadap antigen yang dikenal sebelumnya seperti serbuk sari, makanan tertentu, dan obat-obatan. Kemudian itu penyakit autoimunitas, yaitu sistem imun menyerang sel tubuh sendiri, misalnya itu artritis, rheumatoid, yang diabetes mellitus tipe 1. Yang ketiga itu ada imunodefisiensi, di mana kondisi sistem imun kurang efektif, termasuk defisiensi imun kongenital dan AIDS yang disebabkan oleh penyakit HIV.